Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kabar tentang adanya ular mengerikan bernama Suja'ul Aqra sering kali didengungkan di atas mimbar ataupun muncul di banyak buku dan website. Suja'ul Aqra disebut sebagai sang teman kubur orang-orang yang melalaikan sholatnya. Inilah salah satu dari beberapa jenis siksa kubur yang mengerikan. Di dalam kubur yang gelap, Suja'ul Aqra akan muncul menjumpai seorang yang saat hidupnya gemar meninggalkan sholat. Suaranya menggelegar bak halilintar, berkata kepada si pelalai sholat, "Aku diperintahkan untuk memukulmu karena kau meninggalkan sholat dari subuh ke zuhur, kemudian dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dan maghrib ke isya hingga subuh." Suja'ul Aqra pun kemudian memukul dengan keras, terus memukul hingga hari akhir kelak. Penampakan si ular sangatlah mengerikan. Berukuran besar, matanya dapat memancarkan api, tangan dan kukunya terbuat dari besi, dan membawa alat pukul dari besi pula. Sahabat yang beriman, hadis yang menyebutkan tentang Suja'ul Aqra sangatlah panjang. Disebutkan bahwasannya hadis tersebut datang dari Abu Hurairah. Barang siapa yang menjaga dirinya untuk sholat 5 waktu, maka Allah akan muliakan dirinya dengan 5 perkara. Diangkat darinya kesempitan, diangkat darinya azab kubur, diberikan kitab catatan amalannya dari arah sebelah kanan, dan ketika melintasi sirat seperti kilat menyambar, dan dimasukkan surga tanpa hisab. Dan barang siapa yang meremehkan sholat, maka akan dihukum oleh Allah dengan 15 perkara. 6 siksa di dunia, 3 siksaan ketika mati, 3 siksaan ketika masuk liang kubur, dan 3 siksaan ketika bertemu dengan Tuhannya, dan seterusnya hingga sampai pada dalam kuburnya terdapat ular yang bernama Suja'ul Aqra yang akan menerkamnya karena menyia-nyiakan sholat. Ular itu akan menyiksanya yang lamanya sesuai dengan waktu sholat. Hadis riwayat Ibnu Najjar. Sayangnya menurut para ulama, hadis tersebut lemah riwayatnya atau doib, bahkan palsu atau maudhu. Ibnu Jauzi memasukkan hadis tersebut dalam kitabnya Al-Maudu'at yang berisi hadis-hadis maudhu atau palsu. Imam As-Suyuti pun sependapat dengan Ibnu Jauzi dan menilai hadis tersebut sebagai hadis palsu yang mengatasnamakan Rasulullah. Imam Az-Zahabi dan Ibnu Hajar juga menyebut hadis tersebut dalam kitab mereka sebagai hadis palsu. Imam Az-Zahabi berkata, yang nampak hadis ini batil di mana kemunculan hadis datang dari pemalsuan yang dilakukan oleh sebagian pengikut Thariqah As-Sufiyah. Penyakitnya atau cacatnya jalur hadis ada pada Muhammad bin Ali bin Abbas Ali Abi Bakar bin Ziyad An-Naisaburi. Riwayat sahih tentang orang yang meninggalkan sholat. Terlepas dari penilaian para ulama tentang hadis Suja'ul Aqra, ada banyak dalil yang menyebutkan hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Dibanding berdebat mengenai kepalsuan hadis tadi, alangkah baiknya seorang muslim mencukupkan diri dengan dalil Al-Quran dan hadis yang jelas kesohihannya. Sesungguhnya Allah berfirman tentang orang yang menyiakan sholat, "Apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka syakor?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat." Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-43. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari mengerjakan sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Allah Ta'ala juga berfirman, "Maka datanglah setelah mereka pengganti yang jelek yang menyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kerugian." Quran Surat Maryam ayat 59. Begitupun dengan hadis sahih, Rasulullah SAW sering memperingatkan umatnya agar senantiasa menjaga sholat. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda, "Pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat." Hadis riwayat Muslim. Hadis senada juga datang dari Saubah Maula Rasulullah. Beliau SAW bersabda, "Pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanannya adalah sholat. Apabila dia meninggalkan sholat, maka dia melakukan kesyirikan."
Hadis riwayat At-Tabrani. Ibnu Qayyim menyebutkan, seorang yang meninggalkan sholat wajib terjatuh pada dosa yang amat sangat besar. Lebih besar dari dosa membunuh jiwa yang haram dibunuh, dosa mengambil harta dengan batil, dosa berzina, dosa mencuri, dan dosa minum minuman keras. Meninggalkan sholat akan mendapat konsekuensi hukum Allah, kemurkaannya, serta akan dihinakan baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat yang beriman, semoga kita bukan termasuk orang yang meninggalkan sholat dan melalaikan sholat. Rabbi ja'alna muqimas sholat. Ya Allah, jadikanlah kita orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sholat 5 waktu merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh pengikut Nabi Muhammad SAW. Karena pentingnya ibadah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kompensasi bagi mereka yang tidak bisa berdiri boleh melaksanakannya dengan duduk. Bagi yang tidak bisa duduk diperbolehkan untuk berbaring. Ini menandakan betapa pentingnya sholat dalam kehidupan manusia. Namun meski sudah diberikan kemudahan dalam pelaksanaannya, tetap saja manusia sering lalai untuk menunaikan. Ibadah ini memiliki tata cara dan sudah diatur waktu-waktu pelaksanaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk sholat di awal waktu. Namun banyak sekali manusia yang menunda-nunda ibadah tersebut dengan berbagai alasan duniawi tanpa ada uzur tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Bahkan kebiasaan menunda sholat sudah menjadi rutinitas yang mendarah daging dalam keseharian. Padahal sholat termasuk perkara din, agama yang paling penting setelah iman, sehingga meremehkannya menjadi tindakan yang membahayakan keimanan. Berikut ini ancaman bagi orang-orang yang suka menunda sholatnya. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kalamnya memberikan ancaman neraka bagi mereka yang menunda-nunda waktu sholatnya tanpa alasan syariat yang dibenarkan. Di antaranya akan dimasukkan ke dalam Ghayyu dan Wail yang merupakan lembah-lembah yang berada di neraka jahanam. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemukan Ghayyu. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Quran Surat Maryam ayat 59 dan 60. Wailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Maka waillah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Ghayyu merupakan lembah yang berbau sangat busuk yang sangat jauh kedalamannya dan berisikan nanah dan darah. Sedangkan Wail adalah lembah di neraka jahanam yang seandainya gunung di dunia dijatuhkan ke dalamnya, maka akan hancur lebur karena panasnya. 2. Sengaja menunda ibadah ini juga akan dimasukkan ke dalam golongan yang menemui kesesatan dan golongan yang mendapat celaka. Selama ini manusia memahami bahwa menunda sholat hanya akan melanggar maksiat ringan. Padahal kegiatan menunda ini termasuk dalam dosa besar. Wailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Makna menyia-nyiakan sholat menurut sebagian ulama tafsir adalah sholat di luar waktunya dan suka meninggalkan sholat. 3. Orang yang sholat namun sengaja menunda hingga akhir waktu tanpa alasan syariat maka tergolong orang-orang yang munafik. Munafik merupakan sifat di mana seseorang berpura-pura mengikuti ajaran agama, namun sebenarnya mereka tidak mengakuinya dalam hati. Berikut ini kalam Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW terkait hal tersebut. Sesungguhnya orang-orang munafik menyangka bisa menipu Allah, tapi sungguh Allah lah yang menghinakan mereka, yaitu ketika mereka diseru untuk sholat, mereka bermalas-malasan. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Ini adalah sholatnya orang munafik. Ketika ia duduk mengamati matahari sampai ia berada di antara kedua tanduk syaitan. Kemudian ia berdiri untuk mengerjakan sholat 4 rakaat. Ia hanya mengingat Allah sedikit saja. Hadis riwayat Muslim.
4. Orang yang melalaikan sholatnya karena alasan duniawi juga tidak akan mendapat syafaat dari Muhammad SAW di yaumil mahsyar kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janji antara aku dan umatku adalah sholat. Barang siapa yang tidak sholat maka tidak ada ikatan janji apa-apa antara aku dan orang itu." Jadi utamanya adalah mubalik yang rajin bersolawat tapi tidak mau mengerjakan sholat, atau sudah mau mengerjakan sholat tapi lewat waktunya. Kelak pada hari kiamat jangan menagih janji meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang beriman, ternyata tidak cukup dengan menjalankan sholat saja, namun harus mengerti tata cara dan waktunya, sehingga tidak termasuk orang yang merugi dalam sholat. Semoga kita termasuk dalam golongan yang selalu menyegerakan sholat dan terhindar dari ancaman-ancaman tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.